sekarang kan muncul banyak sekali apa ya fenomena influencer, ya kan? Apa namanya begitu ada kekerasan, kerusuhan, lalu pulang. Mereka yang punya follower banyak dan kelihatannya juga didengerin. Ya. Didengar. Bagaimana kita melihat fenomena ini? Ya, itu salah satu aspek negatif ya kalau bisa dibilang ya dari media sosial. Jadi ada self-proclaiming leaders gitu. Yang tapi memang dia leader in a way gitu. Karena memang pengikutnya tuh banyak yang sampai 3 juta. Dan dia didengerin loh. Dan dengar betul. Jadi didewa-dewakan lah begitu ya. Nah, cuma yang berbahaya dari fenomena itu adalah karena dia sebenarnya self-proclaiming satu. Dia juga nggak ada kontrol jadinya. Dan sangat mungkin pengetahuannya juga sebenarnya tidak cukup untuk sebenarnya mengatakan hal-hal itu. Orang kan secara psikologi ketika dia on the spot seperti ini, dia akan makin merasa, oh saya harus ngomong lagi nih, saya harus ngomong lagi nih. Ada godaan-godaan untuk melampaui apa yang dia ketahui, dan akibatnya followersnya akan misled lah gitu terbawa ke dalam informasi yang sebenarnya tidak akurat gitu. Ada beberapa misalnya influencer baru yang sekarang muncul, ada yang lama tapi ada yang baru. Yang misalnya membicarakan apa itu DPR dan seterusnya. Pas saya nonton ngaco ini sebenarnya nih gitu kan, ngaco loh, banyak banget yang ngaco. Tapi kan ngaco paradigmanya kan, ngaco perspektifnya, informasinya juga nggak cukup menurut saya. Tapi dia didengar oleh jutaan orang. Nah bahayanya tuh di situ karena nanti akan muncul asumsi-asumsi bahkan tuntutan-tuntutan yang sebenarnya juga keliru, tidak doable, tidak bisa dilaksanakan. Dan yang lebih parah karena banyak sekali dari influencer itu yang merasa dituntut untuk ngomong lebih jauh, ngomong lagi lebih jauh. Ini sebentar lagi terpleset jadi budaya elit juga. Dia juga jadinya nggak peka terhadap politik. Jadi karena incerannya kebanyakan ya adalah popularitas, followers naik, ada juga yang bisa dapat uang ya kan di YouTube-nya dan segala macam. Akhirnya mereka juga tidak peka terhadap apa yang terjadi. Analisis tadi ya, kita mungkin di sini bisa ngobrolin elit, ngobrolin prekariat, kan di mereka itu tidak dibicarakan sehari-hari. Mungkin yang mereka bicarakan adalah konten besok apa nih yang bakal bikin rame. Tapi followers kan, gue udah berapa nih? Gitu. Tapi kan dalam dunia yang bergerak cepat ini dan dunia yang berserak-serak tidak karu-karuan ini, kita tetap memerlukan pembentuk opini publik kan, karena bagaimanapun masyarakat yang tadi berserak-serak itu kan butuh satu panduan. Nah, gimana caranya supaya tadi bahkan mereka pun kan bagian dari masyarakat sipil ya. Artinya diperlukan untuk gerakan publik tadi itu. Bagaimana kita mendorongnya agar tadi tidak keliru, tidak salah perspektif gitu. Sebenarnya sesederhana ngobrol bareng. Jadi ada beberapa teman yang saya ketahui, mereka mengajak ngobrol tuh teman-teman yang kayak gitu, yang energinya bagus banget, followernya banyak banget. Nah supaya mereka juga punya kerangka pikir yang lebih benar, ditemenin ibaratnya gitu ya, dibersamai. Kami tidak setuju ya kata itu ya kawan-kawan, nggak ada itu dalam bahasa Indonesia. Ditemenin gitu ya. Aja lah. Ditemenin, diajak diskusi. Dan kemudian bahkan dibantu untuk merumuskan secara lebih rapi lah gitu. Pasti banyak juga yang tidak setuju dengan pandangan itu, tapi itulah demokrasi kan. Dan menurut saya yang penting tuh kalau yang sering dibahas sama salah satunya Tika juga sama teman-teman di UI kan soal gerakan rimpang itu loh. Rizomatik tuh yang berakar, saling bertaut dan seterusnya itu. Sebenarnya kan sederhananya tanpa harus pakai teori yang terlalu mendalam, kita saling ngobrol gitu. Oke, Anda punya pandangan gini, sebenarnya saya nggak setuju sih. Tapi kita sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil, yang penting kita saling ngobrol aja, saling tahu. Oh, besok Anda mau apa? Keluar dengan tuntutan sekian 50 tuntutan misalnya gitu. Ya nggak apa-apa. Mungkin kita beda, tapi kita sebagai bagian dari rimpang. Yang penting tujuan kita sama, kira-kira gitu. Iya. Saya ke Robert lagi ya. Saya membaca, enggak gini. Saya membaca satu buku, judulnya menarik, Burnout Society.
Nah, itu ditulis oleh... Ini mestinya Tika yang jawab, Burnout Society. Oh iya, ya nanti berdua lah. Berdua. Burnout Society ditulis oleh filsuf Korea Selatan yang ngajar di University of Berlin atau apa di Jerman ya. Dia tinggal di sana. Dia anti dengan segala ornamen modernisme. HP dia tidak mau diwawancara oleh TV, radio dan seterusnya. Dia bilang di situ bahwa kita ini punya namanya positivity excess. Positivity excess itu kita ini dibentuk oleh satu budaya kapitalisme yang membuat kita harus mapan tadi. Tika ini ada hubungannya dengan prekariat. Membuat kita mapan yang itu positif kan? Mapan itu positif. Akibat dari itu adalah eksesnya kita tidak mau sakit. Akibat tidak mau sakit, karena tadi berlawanan dengan negativity excess, akibat tidak mau sakit, tadi gerakan rimpang ini tidak menemukan publiknya. Akibatnya ketika orang diajak berimpang itu, aduh nanti gue digebuk aparat nanti kalau ikut demo. Nanti kalau ikut demo ekonomi jadi runtuh, jadi krisis. Gue juga kena juga nanti, udah mah nggak jelas masa depanku, lalu dia makin tidak jelas dengan nuntut melulu gitu loh. Itu membuat orang ada satu tuntutan, ada satu jadi burn out gitu. Nah, apakah itu memang ciri dari masyarakat modern? Pertanyaannya secara tinjauan sosiologis. Jadi bahasa lain dari itu kan sebenarnya begini. Ya kan, di dalam kapitalisme ini ya kita itu kan bekerja itu dituntun sebenarnya secara represif oleh namanya logika prestasi. Ya kan, oleh logika prestasi. Kita bekerja di dalam kapitalisme itu harus jadi nomor satu, harus jadi terbaik, harus nomor satu, harus menghasilkan output yang bagus, harus. Dengan kata lain, ya kan, sistem kerja atau logik di dalam kapitalisme itu kan dia sebenarnya menyunat kita punya kesempatan untuk menikmati hidup, ya kan. Nah, dengan kata lain, sistem kerja kapitalisme itu dia mengikis kapasitas kebudayaan kita. Nah, itu loh. Makin tinggi tuntutannya. Nah, ketika kapasitas kebudayaan kita itu makin habis, disitulah burnout terjadi. Mau ngapain? Orang di dalam kerja itu gitu ya kan. Nah, artinya apa? Artinya dengan orang jadi kelelahan tadi itu. Pertanyaan saya sebelumnya kan, mengapa yang budaya elit ini tidak stop gitu loh ketika yang ini berubah? Nah, begini persoalannya Pak Bagja. Elit itu jadi gini, itu yang namanya reproduksi budaya elit. Elit itu dia tidak akan sadar dirinya, tidak akan sadar sendirinya. Dia selalu akan terus-menerus melakukan upaya mereproduksi kebudayaan elitnya dengan cara apa? Ya dengan cara pertama meneruskan akses dia, meneruskan penguasaannya terhadap aset ekonomi, ya kan, kebudayaan, dan juga meneruskan cara jaringan sosial yang dia bangun. Misalnya elit ya akan menikahkan anaknya dengan elit, bergaul dengan sesama lingkungan mereka, gitu loh. Dalam rangka itu, gitu, ya kan. Nah, sementara yang di bawah ini mulai dari satu generasi kerja yang, tadi penjelasannya Tika itu bagus ya. Kalau dulu di tahun 80-an, 90-an itu, yang namanya mahasiswa itu dia didefinisikan sebagai semacam lumpen borjuis. Lumpen borjuis maksudnya apa? Dia nggak kerja, nggak menghasilkan duit sendiri, bukan buruh, artinya ya kan. Makanya disebut hidupnya masih tergantung dari orang tua, ya kan, ya kan. Tapi dia punya waktu banyak. Ya kan? Main gitar di kos-kosan, ya kan, main kartu di kampus, ya kan. Nah, kenapa disebut lumpen borjuis? Karena aspirasinya udah pasti nggak pengen jadi buruh. Aspirasinya pengen jadi orang kaya. Nah, dulu kayak begini nih, ya kan, kultur mahasiswa tahun 80-an, 90-an awal. Nah, inilah yang tadi disebut Tika itu menurut saya bagus ya. Dengan model perubahan di dalam model tata kerja kapitalisme yang baru ini, lumpen proletariat ini dia berubah karena dia dengan cepat langsung ditransportkan ke dalam situasi prekariasi baru dengan sistem magang, dengan perkuliahan yang lebih cepat, gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kesempatan mereka untuk menikmati kebudayaan itu sudah makin habis, diterjang, diambil waktunya oleh the logic of prestasi dari
secara sistem kerja kapitalisme ini gitu loh. Nah, ini yang juga memberikan basis gitu bagi aneka macam keresahan, kemarahan kayak gitu. Sekalipun dalam konteks peristiwa kemarin kita nggak benarkan ya satu model persekusi ke rumah siapapun ya kan. Itu cara mengekspresikan problem yang menurut saya nggak pas, nggak baik gitu ya. Iya.